juga sih Jess, sejak kapan nih usahanya berjalan, terus kira-kira apa sih nih yang dijual produknya? Oke, kalau awalnya emang kita decide buat jualan pakaian dalam. Tapi pertamanya itu untuk pakaian dalam wanita ya, jadi kayak bra ya, untuk jualan bra. Nah terus kalau misalkan produk kita itu memang dia asalnya dari, kita ngambil dari luar, ada yang dari China juga. Tapi kita tuh awal-awalnya belanjanya tuh di kayak di pasar-pasar gitu, jadi kayak Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, kayak gitu-gitu aja sih. Terus iya awal stoknya gitu, itu sekitar 6 tahun lalu. Oh udah 6 tahun? Iya 6 tahun lalu, berarti 2000 ya 2018an lah ya 2018 ya sekitar segitu betul. Jadi yang dijual itu produknya ada bra, ada celana dalam, underwear, underwear, tapi iya. khusus perempuan aja gitu, nggak ada lagi? Ada sih laki-laki, kalau laki-laki kayak boxer, underwear celana dalam laki-laki, celana dalam pria ada. Terus kita lengkapin juga sama anak, boxer anak perempuan, laki-laki ada. Tapi utamanya sebenarnya pakaian dalam wanita. Oh iya. Mau tanya dong, kalau pertama kali mulai nih untuk bisnis ini, awal modalnya berapa sih kira-kira? Boleh tahu nggak? Awal modalnya tuh pertama tuh yang pertama banget. Aku ingetnya tuh pertama banget tuh kita cuman nyetok kayak satu tas belanja yang warna hitam tuh, kayak orang-orang kalau mau lebaran ke Tanah Abang tahu kan ya, plastik hitam gitu. Yang kecil, yang bukan kecil sih, kayak trash bag gitu kan? Iya kayak trash bag gitu ya, segitu. Ke trash bag gitu paling kayak cuman berapa ya, nggak nyampe 2 juta sih. 2 juta? Bener itu udah awal? Iya. Bisa segede ini gitu ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Proses ya Jess? Iya. Dari yang kayak cuman berapa ya, 2 atau 3 motif ya. 2-3 motif, pokoknya nggak sampai 10 motif, tapi per motifnya tuh stoknya cuman sedikit aja sih, nggak banyak. Iya. Nah, dari modal 2 juta itu sebenarnya dipakai untuk stok bra underwear aja atau ada peralatan lain yang mungkin dipakai pada saat itu? Kalau pas itu sih namanya kita bisnis UMKM awal-awal ya. Jadi kayak stoknya juga masih manual, yang kayak masih dicatat di buku gitu. Bener-bener yang cuman usaha-usaha iseng aja, karena kan dulu masih kuliah juga, jadi tuh kayak nyambi gitu. Stoknya juga masih yang di kertas-kertas gitu, kalau misalkan size 38-nya habis kita coret, yang kayak gitu. Jadi belum ada modal yang gimana sih, paling laptop itu butuh ya kayak buat posting produk di katalog dan segala macem. Kalau cetak resi pun kita dulu masih tulis manual, jadi belum ada printan ternal. Jadi paling cuma laptop, tapi itu laptop juga udah punya dari dulu sih, itu awal-awalnya banget. Jadi memang pada saat awal itu jualannya langsung ke online gitu ya Jess ya? Iya, langsung ke online sih. Kita rencananya memang bukan offline, tapi lebih ke online shop gitu. Oke. Jadi kalau dulu tuh kan mungkinan belum ada live kali ya Jess ya? Dulu belum, awal-awal belum ada fitur live jualan. Jadi cuman modal handphone buat foto-foto, upload gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Jess, dari permodalan itu kan bisnisnya udah makin gede nih. Modalnya itu dari pinjaman bank kah, dari sendiri dana pribadi, atau dari keuntungan sebelumnya? Kalau modalnya itu kita nggak ada pinjaman sih, jadi dari pribadi dulu kan. Awalnya dari tabungan keluarga mungkin ya. Jadi kan sebelum-sebelumnya memang orang tua saya tuh emang udah ada usaha sebelumnya, dan yang namanya keluarga kan pasti kita punya keuangan, ada nabung-nabung sebelumnya gitu. Jadi melihat potensi bisnis ini sepertinya lagi momentumnya lagi bagus, lagi berkembang, jadi ya dipakailah uang tabungan keluarga itu untuk perkembangannya lagi gitu. Oke. Itu butuh berapa lama ya waktunya buat balik modal gitu? Cepet nggak? Dulu lumayan cepet ya. Ibaratnya kalau kata orang bisnis, jualan yang jenis kayak ini, iya betul. Sering di repeat order sama buyer kan, pembeli sama si konsumen ini. Terus juga kita mereknya belum yang terkenal, jadi pasarannya masih gelap ya, maksudnya jadi nggak ada harga patokan di pasaran. Jadi kita sebenarnya bebas aja mau jual harga berapa, cuman ya yang masih wajar gitu, nggak boleh yang terlalu markup juga. Jadi untungnya tuh awal-awal tuh lumayan. Iya. Jadi lumayan dibilang lama balik modalnya, nggak juga. Tapi kalau dibanding bisnis kayak F&B, itu kan untungnya tipis ya, costnya juga besar gitu. Tenaga yang harus dikerjakan juga lebih besar. Itu ini lebih worth it sih. Lebih lumayan cepat daripada yang lain gitu. Kalau dari barangnya sendiri itu kisaran range harganya berapa? Range-nya ya, ini karena barang import jadi murah-murah sih. Kalau sekarang jualannya tuh di marketplace tuh jadi kayak promo bundling gitu. Promo bundling tuh kayak misalkan
5 pieces 100.000. Oke. Jadi range satuannya mungkin sekitar 25.000 sampai 35.000 kali ya. Satu kalau piece dijual per piece. Iya, untuk brandnya. Oke. Kalau dalam 1 bulan pendapatan kotornya berapa, Jess? Pendapatan kotor dalam 1 bulan ya. Kalau misalkan bisnis kan ada naik ada turun, tergantung momentumnya. Terus kita juga harus ngikutin pasarnya nih. Kalau misalkan saya kan jualannya di TikTok sama di Shopee. Jadi kita juga harus ngikutin momentumnya, si TikTok nih lagi rame atau enggak, dan promosinya kita mesti ngikutin dari mereka juga kan. Kalau dari merekanya lagi bagus ya omset kita juga kecipratan bagus. Tapi kalau dari merekanya lagi nggak ada promosi apa-apa, jadi buyer juga mungkin nggak tertarik ya. Mungkin range-nya kalau untuk sekarang ya, kalau yang dari awal tuh fluktuatif banget sih. Kalau sekarang sekitar mungkin di 900 sampai 1-an lah kayaknya. 900 juta sampai 1,an M. Iya. Itu kotor ya? Iya, itu kotor. Belum dipotong gaji karyawan, listrik, dan biaya-biaya lain. Kuota pasti nggak pakai, ya nggak pakai kuota ya, pasti Kuota pakai wifi. ya. Tapi kan bayar ya per bulan. Iya benar-benar. Iya, Kencang juga berarti. listriknya juga lumayan pemakaiannya. Ya pasti lah Iya, ya. karena kan kita online terus gitu. Terus kalau kayak biaya iklan gitu, ada website nggak? Udah ada website belum? Website kita nggak sih, nggak bikin website. Kalau biaya iklan pasti ada ya? Ya, kalau biaya iklan tuh iklan produk kan ya, namanya di jualan di online shop, di e-commerce pasti ada iklan produknya. Selain iklan juga misalkan ada promosi-promosi apa yang si e-commerce ini bikin dan harus apa, dan ada kesepakatan sama seller, itu harus ada beberapa biaya-biaya yang harus kita keluarin juga gitu. Iklan, promosi, yang kayak gitu-gitu sih. Itu kalau buat iklan kira-kira berapa, Jess, dalam 1 bulan? Iklan 1 bulan, kalau sekarang itu, kalau untuk si TikTok ini, memang kalau untuk iklan atau ads itu nggak terlalu berdampak buat penjualan. Jadinya kita kalau TikTok ini on off, nggak bisa dipastikan. Kadang sebulan pun nggak pasang iklan gitu. Jadi lebih kemana? Lebih kalau pemasarannya, iya lebih ke live dan video, kita lebih gas di situ sih. Oke, jadi banyakin konten ya? Betul, banyakin konten, hashtag, dan live-nya kan juga maraton ya, jadi bener-bener full gitu. Kalau buat si Shopee, kurang lebih 1 bulan itu di 3 jutaan. 1 hari berarti 150 ribuan. Berarti nggak terlalu banyak ya, Ya untuk biaya iklan ya? Iya, nggak terlalu banyak, tapi kan biaya admin juga besar ya. Biaya admin maksudnya dari mana nih? Shopee-nya apa? Iya, dari e-commerce. Keduanya kan sekarang kan pemerintah kita juga ada nentuin pajak kan, pajaknya. Terus jadi jual beli di e-commerce juga kan si buyer juga terkena admin juga, tapi sedikit ya, paling kayak 1.000 gitu. Penjual juga kena. Oh gitu. Iya, Jadi lebih lumayan. bebannya lebih ke penjual Biaya, berarti iya, ya. pemangkasan biaya adminnya justru yang sekarang lagi berat. Karyawan ada berapa, Jess? Karyawan sekarang 15 ya. Banyak loh. Iya, alhamdulillah. Tapi ini juga udah pemangkasan lagi. Kalau dulu tuh sempat 30-an. Oh, jadi 15 itu udah Pemangkasan. Iya. Mau ada rencana dipangkas lagi atau gimana? Jangan sampai amit. Itu karena apa? Karena pendapatan berkurang apa? Ya, pendapatannya kan berkurang. Terus juga persaingannya makin banyak, jadi makin ketat juga. Terus kayak biaya admin kan makin melonjak, jadi margin kita juga udah nggak seenak dulu pendapatannya. Terus ya itu sih, persaingan banyak ya, jadi nggak serame dulu gitu. Jadi mau nggak mau buat efisiensinya, pemutaran keuangannya juga, untuk jam kerjanya juga, jadi memang harus dipangkas gitu. Jangan sampai turun lagi. Kalau turun lagi harus pemangkasan lagi gitu. Iya. Just boleh tahu nggak kira-kira kalau dari biaya operasional tuh berapa persentasenya yang bisa apa ya, yang dikeluarkan gitu? Biaya operasional ya. Misalnya 10% kah atau 30% dari omset? Kira-kira aja. Biaya operasional mungkin di 20% ya. 20%. Iya, nggak terlalu besar sih. Iya, namanya kita cuan kerja. Berarti. Kenapa? Cuan. Masalahnya biaya adminnya itu. Oh iya. Sama sekarang kan modalnya makin naik, biaya admin makin naik. Jadi kita ya marginnya makin digencet gitu loh. Iya. Nah, selama jalankan bisnis nih, pernah nggak ngeluarin uang besar lagi untuk pengembangan usaha gitu? Pengembangan usaha paling tempat ya, lebih ke tempat. Terus kayak aset, misalkan yang kita device yang kita pakai buat live. Kalau dulu mungkin pakainya awal-awal kan Android. Ya, tapi Androidnya yang HP-HP biasa lah gitu. Bukan Android yang canggih-canggih banget gitu. Sekarang mungkin pakainya iPhone karena kameranya lebih jernih, benar, lebih kualitasnya. Terus kayak tripod, ring light. Dulu ring lightnya mungkin pakainya yang
kayak cepet rusak gitu. Sekarang mungkin yang lebih materialnya lebih bagus dan namanya lebih oke. Kualitasnya. Ya kualitasnya. Terus sama tempat sih yang paling krusial menurut Tempat gue. maksudnya ini Tempat rumah. buat kerja. Oh Iya. gitu. Oke. Satu lagi nih Iya. terakhir. Boleh. Tantangan mengelola bisnis online shop tuh menurut lo apa? Tantangannya sekarang sih memang persaingannya yang luar biasa ya. Oke, yang tadi ya. Iya, nggak cuman persaingan sesama toko atau sesama seller. Sekarang kan ada yang namanya afiliator tuh. Oh, oke, Affiliate. ya. Jadi kayak dropshipper beda. sama, dulu namanya dropshipper, sekarang namanya afiliator. Kalau Hmm. afiliator tuh dia lebih, kalau dropshipper itu kan dia nggak harus buat konten ya. Kalau afiliator tuh hitungannya kayak konten kreator, tapi dia berjualan juga, menjuali barang orang. Oh iya. Menjuali barang si toko A gitu. Jadi iya. jasa untuk menjual barang produk orang lain. Jadi kan seller juga ada saingan baru lagi nih, ada kreator atau afiliator yang berjualan juga, dalam tanda kutip berjualan meskipun dia bukan punya stok barang sendiri, Iya, tapi menjualkan punya modal iya, berarti, iya tanpa modal bisa buat jualin. Kalau kita kan seller dulu kan harus punya modal baru Iya, bisa benar. buat jualan kan. Sama persaingan seller sih, sama persaingan afiliator ya sekarang lagi boomingnya kayak gitu. Iya. Itu paling berat sekarang. Ada nggak rencana buat pengembangan bisnis lagi gitu? Apa udah fokusin ini aja dulu? Pengembangan bisnis lagi kepengen, namanya kita maksudnya alhamdulillahnya gitu ya udah berhasil di yang sektor A gitu kan, melihat peluang yang semakin sekarang itu makin apa-apa semuanya gadget online gitu kan ya, digital gitu, digital marketing kayak sekarang tuh udah menjanjikan, tapi di luar juga persaingannya sangat-sangat luar biasa gitu. Pengen sih kayak jualan yang jenis-jenisnya lain gitu, misalkan kayak fashion wanita tapi yang plus size gitu. Kan gue kan plus size kan. Lagi happening juga, lagi happening juga. Gitu. Karena ternyata kaum kita banyak yang plus size dan butuh role model yang mirip gitu. Istilahnya kayak meyakinkan buat mereka tuh beli gitu. Pengen sih kayak gitu. Kayak piyama juga pengen. Terus kaos apa pria juga pengen sih. Berarti udah mulai survei nih. Apa belum? Survei belum, tapi kayak tanya-tanya ke kerabat gitu, udah kayak maksudnya udah ada konsep di kepala gitu. pengen ini pengen itu. Bagus. Berarti apa namanya? Lihat peluang ya. Iya benar, lihat peluang. Benar. Terus juga apa namanya? Bisa nanti jadi model sendiri. Iya bisa, karena ya sekarang apa namanya? Personal branding tuh penting ya sekarang. Misalkan kayak toko yang gue punya nih ya. Iya. Toko ini kalau misalkan bukannya sombong, tapi kalau misalkan mungkin nggak ada muka gue di situ, orang kayak kurang percaya atau gimana gitu. Karena kan memang dari awal yang diriin ini kan gue sendiri, dan orang-orang tahu ini yang jualan tuh gue gitu. Jadi kalau diwakilkan sama orang lain itu kadang susah. Jadi orang itu nyarinya gue, itu namanya kayak personal branding. Pokoknya kalau orang itu udah di notice orang mau jualan apapun dan kemanapun dia pergi pasti check out-nya check out itu. Ibaratnya kayak artis, influencer pasti lebih ramai dong dagangannya daripada kita yang orang biasa. Itu personal branding tuh sekarang penting banget. Tapi butuh waktu juga ya. Butuh waktu. Oke sekali. Bagus. Banyak banget informasi yang didapat. Kasih tau dong Jess, nama tokonya apa? Nama tokonya namanya Jesslyn Underwear. S-nya double. Ada 2 sih tokonya. Dulu namanya itu dulu Belwear Shop. Itu juga lumayan akunnya juga lumayan banyak sih. Jadi maksudnya gimana? Awal-awal buka usaha akun namanya Belwear Shop. Tapi setelah beberapa tahun akun ini kayak kurang berkembang, jadi iseng-iseng lah bikin akun baru. Jadi jalan dua-duanya tapi Sekarang yang Belwear Shop masih ada akunnya, cuman nggak aktif. Yang aktif di akun yang Jesslyn Underwear itu guys. Udah deh Jess, makasih banyak buat informasinya. Semoga bisnisnya tetap amin, ya Allah, amin. Ya jalan-jalan kue lah. Ya, untuk cuan-cuan ya. Iya, biar apa ya? Biar jangan cuan sendirian gitu. Bagi-bagi ya. Iya. Oke deh, thank you. Oke, terima kasih. Bye-bye.